Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namanya Bu Lastri, usia 49 tahun. Asalnya dari sebuah desa kecil di Purwodadi, Jawa Tengah. Hidup sebatang kara sejak suaminya meninggal akibat kecelakaan tambang batu 5 tahun lalu. 2 anaknya sudah menikah dan tinggal di luar kota. Bu Lastri memutuskan untuk merantau ke Jakarta sebagai pembantu rumah tangga demi menafkahi dirinya sendiri. Pekerjaannya didapat dari jalur kenalan seorang tetangga. Ia diterima bekerja di sebuah rumah besar di kawasan elit Pondok Indah milik keluarga keturunan Tionghoa. Keluarga itu terdiri dari Bapak Chandra, Nyonya Mei, dan anak mereka Dimas, seorang pemuda berusia 23 tahun yang baru saja pulang kuliah dari Australia. Di awal bekerja, Bu Lastri merasa nyaman. Nyonya Mei memperlakukannya dengan baik, meski agak perfeksionis soal kebersihan. Bapak Chandra jarang di rumah, lebih sering di kantor. Yang justru paling sering berada di rumah adalah Dimas. Awalnya Dimas hanya menyapa seperlunya, tapi perlahan sikapnya berubah. Ia mulai sering mengajak Bu Lastri ngobrol sambil minum teh sore. Bertanya tentang masa lalunya, hidup di desa, hingga kenangan saat Bu Lastri masih muda. Bu Lastri yang polos merasa dihargai. Ia tak pernah dibujuk bicara sedalam itu sebelumnya, apalagi oleh anak muda sekaya Dimas. Beberapa bulan berjalan, Bu Lastri mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dimas semakin sering menggodanya, mulai dari memuji parasnya yang awet muda, hingga sesekali menyentuh tangan saat membantu memijatkan punggung. Bu Lastri selalu menarik diri, tapi hatinya mulai goyah. Ia merasa dicintai, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak suaminya meninggal. Suatu malam saat Nyonya Mei dan Bapak Chandra sedang keluar kota, Dimas pulang dalam keadaan setengah mabuk. Ia memanggil Bu Lastri ke kamarnya dengan alasan butuh dibikinkan kopi. Tapi saat Bu Lastri masuk, Dimas menarik tangannya dan memeluknya erat. "Aku serius, Bu. Aku suka kamu. Jangan pergi," katanya lirih. Bu Lastri sempat mendorong Dimas, tapi akhirnya menyerah pada pelukan yang terasa hangat itu. Ia tak sadar malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi harinya, Bu Lastri bangun dengan perasaan campur aduk. Ia merasa malu, bersalah, sekaligus bingung. Dimas masih tertidur di ranjang, sementara ia buru-buru kembali ke kamarnya. Ia membasuh wajah berulang kali, berusaha menghapus rasa bersalah yang mengerogoti hatinya. Tapi tak bisa dipungkiri, hatinya juga berbunga. Dimas mulai bersikap lebih terbuka. Ia menggoda Bu Lastri di dapur, mencubit kecil pinggangnya sambil tersenyum nakal. Bu Lastri memarahinya, tapi di dalam hati ia mulai menikmati perlakuan itu. Ia merasa muda kembali, dicintai, diinginkan, tapi diam-diam perubahan sikap itu mulai menimbulkan kecurigaan. Nyonya Mei beberapa kali memergoki Dimas dan Bu Lastri saling pandang terlalu lama. Sekali waktu ia menemukan Bu Lastri sedang tertawa kecil dengan Dimas di taman belakang. Nyonya Mei mulai bersikap lebih ketat. Bu Lastri dilarang terlalu dekat dengan Dimas, dan pekerjaannya mulai diperbanyak agar tidak punya waktu untuk nongkrong. Namun Dimas tak menyerah. Ia mulai menyelinap ke kamar Bu Lastri di malam hari. Mereka menjalani hubungan gelap yang dibalut kerahasiaan. Bu Lastri tahu apa yang mereka lakukan salah. Tapi setiap kali Dimas menyentuhnya dan memanggilnya sayang, seluruh logikanya runtuh. 3 bulan kemudian, tubuh Bu Lastri mulai terasa aneh. Ia mudah lelah, mual di pagi hari, dan mulai tidak suka aroma masakan. Ia sempat mengira masuk angin biasa, tapi saat siklus bulanan tak kunjung datang, ia mulai panik. Ia membeli test pack di minimarket saat diberi libur sehari, dan hasilnya membuat tubuhnya gemetar. 2 garis merah, positif hamil. Hari itu, Bu Lastri duduk lemas di kamar kecilnya, memegang test pack dengan tangan gemetar. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia bahagia karena merasa diberi anugerah setelah bertahun-tahun kesepian.
Tapi di sisi lain, rasa takut mencengkeram lebih kuat. Aku hamil, tapi aku ini cuma pembantu, dan yang menghamili aku anak majikanku sendiri. Ia menyembunyikan tes pack di bawah kasur. Selama beberapa hari, ia mencoba menutupi perubahan tubuhnya. Tapi tubuh tak bisa berdusta. Mual dan muntah-muntah terus menghantui tiap pagi, dan nafsu makannya makin menurun. Wajahnya pucat, tenaganya berkurang, dan pekerjaannya mulai terbengkalai. Nyonya Mei mulai curiga. "Kamu sakit, Lastri? Kalau enggak sanggup kerja bilang, jangan jadi beban," katanya ketus. Bu Lastri hanya mengangguk dan minta maaf, tapi rasa panik dalam dirinya semakin besar. Hingga akhirnya ia memberanikan diri bicara pada Dimas di malam hari saat rumah sepi. Dimas sempat terdiam beberapa detik, lalu wajahnya berubah tegang. "Kamu hamil? Kamu yakin?" "Aku sudah periksa sendiri, sudah 2 minggu telat dan gejalanya jelas, Dimas," jawab Bu Lastri dengan suara bergetar. Dimas berjalan mondar-mandir di kamar. Ia terlihat bingung, bahkan ketakutan. Ia bukan lagi pemuda manja yang suka bercanda. Kini wajahnya terlihat seperti remaja yang baru saja membuat kesalahan besar. "Kita harus cari solusi, tapi jangan bilang orang tuaku. Mereka bisa ngamuk, kamu bisa diusir," katanya panik. "Terus aku harus bagaimana?" tanya Bu Lastri lirih. "Kamu yang minta aku jangan pergi. Sekarang aku hamil. Aku enggak minta apa-apa. Aku cuma mau tahu kamu tanggung jawab atau tidak." Dimas tak bisa menjawab. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menutup wajahnya. Sejak malam itu, sikap Dimas mulai berubah. Ia jadi lebih jarang mengajak bicara, lebih sering menghindar. Bu Lastri merasa sendirian lagi, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Yang lebih menyakitkan, suatu hari Nyonya Mei memergoki Bu Lastri sedang muntah-muntah di kamar mandi. Tanpa basa-basi, ia langsung menuduh. "Kamu hamil ya? Siapa yang lakuin ini ke kamu?" Bu Lastri hanya menangis. Ia sudah tak bisa menyembunyikannya lagi. Dunia kecil yang sempat memberinya harapan, kini berubah menjadi tempat penuh ancaman. Ruangan itu senyap. Hanya isak tangis Bu Lastri yang terdengar. Sementara Nyonya Mei berdiri dengan wajah merah padam. Ia tak butuh konfirmasi. Firasatnya benar sejak awal. "Kamu hamil, tapi siapa yang tega lakuin ini ke kamu?" Bu Lastri masih menunduk. Ia ingin berbohong, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk pura-pura. "Dimas, ya, anak saya yang ngelakuin." Nyonya Mei menatap tajam. Bu Lastri hanya mengangguk kecil. Detik itu juga wajah Nyonya Mei berubah drastis. Tangannya mengepal, napasnya memburu. Ia berlari menuju kamar Dimas dan membangunkannya dengan bentakan. "Anak kurang ajar, kamu hamili pembantu kita. Lastri sudah ngaku, astaga Dimas." Dimas yang masih setengah sadar mencoba membela diri, tapi tak bisa berkata-kata. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. "Kamu kira ini mainan? Dia bukan seumuran kamu. Dia bisa jadi ibumu. Kamu itu manusia atau binatang?" "Astaga!" Nyonya Mei nyaris menamparnya, tapi ditahan oleh suaminya, Bapak Chandra yang baru pulang dari luar kota dan kaget mendapati kekacauan itu. Malam itu jadi awal dari bencana besar. Bu Lastri dikurung di kamarnya, tak diizinkan keluar. Ia bahkan tak diberi makan sehari penuh. Dimas dilarang bicara dengannya, dan semua alat komunikasi disita dari tangan Bu Lastri. Ia merasa seperti tahanan. Besoknya, keluarga majikannya memanggil dokter ke rumah. Bu Lastri diperiksa paksa. Usia kandungan sekitar 2 bulan, tekanan darah rendah, tubuhnya kurang nutrisi. Kondisinya bisa memburuk kalau tidak segera ditangani, kata dokter. Bapak Chandra memandang Nyonya Mei. "Kalau diteruskan bisa repot, kita bisa jadi bahan omongan." "Saya mau dia segera keluar dari rumah ini," jawab Nyonya Mei dingin. "Bawa dia ke rumah sakit. Setelah itu suruh dia pulang kampung. Jangan sampai ada yang tahu masalah ini."
Namun sebelum keputusan itu dijalankan, malamnya kondisi Bu Lastri memburuk. Ia jatuh pingsan di kamar mandi karena kelelahan dan tekanan batin. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi, darah segar menetes di lantai. Dimas yang menemukan Bu Lastri tergeletak tak sadarkan diri, ia panik, berteriak memanggil ibu dan ayahnya. Meski mereka masih marah, situasi darurat membuat mereka tak punya pilihan. Bu Lastri dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Di ruang unit gawat darurat, sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Selatan, Bu Lastri terbaring lemah. Selang infus menancap di punggung tangannya. Dokter dan perawat mondar-mandir mengawasi tekanan darah dan detak jantungnya. Diagnosa sementara, kehamilan dengan komplikasi akibat kelelahan dan stres berat. Dimas duduk terpaku di ruang tunggu, wajahnya kuyu. Di sebelahnya, Nyonya Mei memeluk tas tangan sambil menatap lantai, masih diliputi marah, tapi juga kecemasan. Bapak Chandra mondar-mandir dengan wajah murung. Setelah 2 jam diobservasi, dokter keluar dari ruang perawatan. Kami sudah melakukan tindakan darurat. Kondisinya sekarang stabil, tapi janinnya sangat lemah. Jika kondisi psikis dan fisik pasien tidak membaik dalam waktu dekat, kemungkinan kandungannya tidak bisa dipertahankan. Dimas berdiri dengan panik. Tapi anak itu anak saya, dok. Dokter hanya mengangguk dengan wajah serius. Kami akan lakukan yang terbaik, tapi keluarganya harus siap. Karena ini bukan hanya soal medis, ini juga soal mental. Selama 2 hari di rumah sakit, tak ada satupun keluarga majikan yang menemani Bu Lastri di dalam kamar rawat. Hanya Dimas yang sesekali mengintip dari kaca jendela, tapi tak berani masuk. Nyonya Mei melarang keras. Bahkan ia menyiapkan tiket bus pulang kampung dan amplop berisi uang untuk menyelesaikan masalah. Namun saat Bu Lastri sadar, air matanya mengalir tanpa henti. Ia menolak pulang, bukan karena ingin menuntut, tapi karena ia tidak tahu harus kemana. Rumah anak-anaknya sudah sempit dan tidak siap menerima kabar memalukan seperti itu. Di tengah keputusasaan, Dimas menyelinap masuk ke kamar rawat. Ia duduk di samping Bu Lastri dan menggenggam tangannya. Aku minta maaf, aku pengecut, tapi aku enggak akan lari lagi. Bu Lastri menatap Dimas dengan mata basah. Aku enggak butuh belas kasihanmu, Dimas. Aku cuma ingin tahu kamu benar-benar niat tanggung jawab atau ini cuma karena kamu takut. Dimas menggeleng. Aku sayang kamu, Bu. Mungkin kamu enggak percaya, tapi aku enggak main-main. Aku akan bicara ke orang tuaku. Kalau mereka enggak setuju, aku siap keluar dari rumah. Bu Lastri menatapnya lama, lalu memalingkan wajah ke jendela. Hatinya masih remuk, tapi jauh di dalam sana, ia ingin percaya. Seminggu kemudian, Bu Lastri dipulangkan dari rumah sakit. Ia tak kembali ke rumah majikannya, tapi bukan juga pulang ke kampung. Ia menumpang sementara di sebuah kontrakan kecil milik kenalan perawat. Dimas, seperti janjinya, meninggalkan rumah orang tuanya dan mulai bekerja serabutan. Ia membantu Bu Lastri bangkit pelan-pelan. Mereka hidup sederhana, jauh dari bayang-bayang masa lalu. Dan meskipun luka itu masih ada, hari demi hari mereka belajar menerima kenyataan. Karena hidup, meski pahit, selalu memberi ruang untuk mereka yang berani bertahan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Setiap kisah punya makna dan setiap peristiwa selalu meninggalkan jejak di hati kita. Semoga cerita tadi bisa jadi pelajaran, hiburan, atau bahkan cermin bagi kehidupan kita sendiri. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu enggak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Tinggalkan komentarmu di bawah. Cerita mana yang paling berkesan atau siapa tokohnya yang paling kamu ingat? Sampai jumpa di cerita berikutnya.